Di ruang tengah, kuntilanak menghentikan pengejarannya. Di atas sofa, sosok bertubuh kecil kepala botak dengan duduk santai sambil makan sisa gorengan yang punya rumah. "Anakku," ujar kuntilanak memanggil sosok kecil tersebut dengan suara serak karena menahan tang. Makhluk kerdil itu adalah sosok tuyul. Dia menoleh ke arah kuntilanak dan menggeram karena merasa dirinya terancam. "Tenang nak, ini aku ibumu," ujar kuntilanak sedih karena tuyul tidak mengenalinya. "Tunggu Kunti." Pocong yang sudah berada di samping kuntilanak mencoba menahan saat kuntilanak semakin mendekati tuyul. Kuntilanak tidak peduli dengan pocong. Dia terus mendekati sosok makhluk kecil itu yang dikenal sebagai tuyul di dunia persetanan. Di dunia setan atau hantu, jika ada anak manusia yang meninggal di bawah umur 7 tahun, maka dia akan menjadi sosok tuyul di dunia hantu. Makhluk yang berukuran kecil dengan tinggi 70 cm dan berkepala botak. "Ibu," gelagat tuyul yang awalnya terlihat ganas perlahan berubah menjadi lembut. Tuyul merasa ada kasih sayang yang begitu besar untuknya saat melihat tatapan kuntilanak. Kuntilanak tidak bisa lagi membendung kebahagiaannya saat tuyul memanggilnya ibu. Kuntilanak langsung memeluk tuyul dengan rasa kerinduan yang sangat besar. Dia mencium tuyul dengan penuh kasih sayang. Bahkan pocong yang melihat pertemuan ibu dan anak itu ikut terharu. "Oh anakku, dari mana saja kamu? Ibu sudah mencari kamu di setiap sudut dunia. Ibu, anak ibu tersayang," ucap kuntilanak tidak mau melepaskan pelukannya. "Gimana kalau kita pulang dulu? Nggak enak kalau ada hantu lain yang ngelihat," ucap pocong. "Oh ya anakku, kenalin ini Om Pocong, dan ibu tinggal dengan Om ini," ujar kuntilanak memperkenalkan tuyul kepada pocong. "Papa," ujar tuyul tiba-tiba dan langsung memeluk pocong. Mendengar dirinya dipanggil papa oleh tuyul, pocong seketika pingsan. Sedangkan kuntilanak yang masih menangis karena bahagia langsung tertawa melihat si pocong pingsan. "Cong, Cong, kamu kenapa Cong? Cong, bangun." Di tempat lain, di depan sebuah rumah yang begitu besar dan mewah, seorang pria berumur sekitar 50 tahun berjalan gontai menuju pintu rumah. Pria itu mengetuk pintu. Sekitar 2 menit, seorang perempuan paruh baya membukakan pintu. Wajah wanita itu langsung berubah khawatir setelah melihat pria yang ada di hadapannya sangat pucat dan lesu. "Papa kenapa?" tanya si wanita. "Usaha kita hancur mah. Pabrik petasan kita hangus terbakar habis," jawab pria itu dan berjalan masuk ke dalam rumah. "Terus gimana dong Pak?" wanita bertanya penuh kekhawatiran. "Entahlah Ma, sepertinya kita kolab. Papa harus membiayai uang perobatan karyawan yang terluka. Belum lagi yang meninggal dunia. Bahkan Pak Pekok yang ngutang jutaan petasan dari Papa kabur. Aduh, Papa nggak bisa mikir mah. Kita harus jual rumah ini dan pindah ke rumah yang lebih sederhana." Si istri yang biasa dipanggil Bu Bot bersedih mendengar berita dari suaminya Pak Bobodong. Ingin rasanya Bu Bot pingsan, tapi jiwanya menolak dengan sangat keras. Sekeras kehidupan yang telah menyiksanya hari ini. Tapi apalah daya, sekeras-kerasnya jiwa menolak untuk pingsan. Akhirnya dia pingsan juga dengan disusul Pak Bodong. Dan saat itu sebuah mobil memasuki perkarangan rumah Pak Bot. Dari dalam mobil keluar 2 orang remaja. Mereka adalah putra dan putri Pak Bot. Saat mereka masuk ke dalam rumah, kedua kakak beradik sangat terkejut melihat ibu mereka tergeletak di lantai. Ma, Putri Bodong mengguncang tubuh ibunya. Dia kelihatan sangat panik.
Sedangkan putra Bot duduk di samping ayahnya yang juga pingsan. "Kak, gimana nih? Mama kenapa?" tanya ke Putri kepada kakaknya. "Kakak juga nggak tahu, Dek. Ayah kelihatannya juga pingsan," jawab Putra. Putri menangis melihat kondisi kedua orang tua mereka tidak sadarkan diri. Sedangkan Putra langsung memeriksa kondisi rumah mereka. Putra curiga ada maling yang masuk dan membuat kedua orang tuanya jadi pingsan. Tapi setelah diperiksa, tidak ada satupun barang-barang yang hilang. Bahkan kondisi rumah pun dalam keadaan rapi dan tidak ada yang berantakan. Putra akhirnya kembali menemui adiknya yang sedang menjaga orang tua mereka. "Belum sadar juga, Dek?" tanya Putra. "Belum, Kak. Padahal aku udah ngolesin balsam di hidung mereka," ujar Putri sedih. "Ya udah, kamu tunggu di sini dulu," ujar Putra dan kemudian menuju kamar mandi untuk mencari sesuatu. Ternyata ada. Putra tersenyum karena menemukan apa yang dia butuhkan. "Minggir, Dek," ujar Putra yang sudah datang kembali dengan membawa sesuatu dalam kantong kresek berwarna hitam. "Apaan tuh, Kak?" tanya Putri saat melihat Putra membuka plastik hitam tersebut dan mengoleskan isinya ke hidung ayah dan ibu mereka. Putri tentu saja tidak tahu apa yang dipegang kakaknya karena posisi Putra yang membelakangi Putri. "Tenang aja, dalam 5 detik ayah dan ibu bakalan bangun," ucap Putra. Benar saja, bahkan tidak sampai hitungan kelima, Pak Bot dan Bu Bot, kedua hidung orang tua mereka mulai berkedut-kedut mengendus sesuatu dan kemudian Pak Bot dan Bu Bot tiba-tiba langsung berdiri dan lari ke kamar mandi. Sedangkan Putri yang melihat kejadian itu hanya heran dan takjub melihat kehebatan sang kakak yang bisa membuat orang tua mereka siuman dengan begitu cepat. "Kakak ngolesin apaan sih?" tanya Putri. "Shh, jangan bilang-bilang ya," ujar Putra berbisik kepada adiknya. "Kakak ngolesin ini," ujar Putra lagi dengan menunjukkan pembalut yang berlumuran darah ke dekat hidung adiknya. Putri bodong langsung ngacir mencari kamar mandi akibat tidak tahan mencium aroma darah busuk dari pembalut. "Putra!" Dari dalam kamar mandi yang berbeda bergema suara kor yang penuh dengan amarah. Mendengar itu giliran Putra yang mencoba kabur. "Dasar anak jahil," ujar ayah Putra yang sudah menghadang Putra. "Awas kamu ya, Pah, tangkap si goblok," ujar Bu Bot. Akhirnya acara kejar-kejaran dalam keluarga Pak Bot berlangsung sengit dan menegangkan, hingga berakhir saat Putra tertangkap oleh Pak Bot dan Bu Bot merampas senjata Putra dan kemudian mengoleskan ke seluruh wajah Putra. Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan menonton video ini di cerita bersambung Pocong Family. Sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan sehat selalu.